Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Sahla Tahira dengan NIM C2383207042 dengan prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan jawaban tugas yang kelima. Soal pertama yaitu apa fungsi utama modul input atau output, yaitu pertama kontrol dan timing, yang kedua itu CPI communication, yang ketiga yaitu device communication, yang keempat itu data buffering, yang kelima itu error detection. Cara kerja modul input atau output yang pertama yaitu CPU memeriksa status perangkat peripheral. Yang kedua yaitu modul input atau output melaporkan status kepada CPU. Yang ketiga yaitu jika perangkat siap, CPU meminta transfer data. Yang keempat yaitu modul input atau output mengambil data dari perangkat. Yang kelima yaitu modul input atau output mentransfer data ke CPU. Yang kedua itu sebutkan dan menjelaskan 3 teknik input atau output untuk input modul kita. Pertama itu programming input atau output, yaitu pertukaran data terjadi langsung antara CPU dan modul input atau output, dan CPU mengeksekusi program yang mengatur operasi input atau output seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca atau tulis, dan pemantauan perangkat. Selanjutnya itu kelemahan teknik ini adalah CPU harus menunggu hingga operasi input atau output selesai dilakukan oleh modul input atau output yang mengakibatkan pemborosan waktu, terutama jika CPU lebih cepat dalam proses operasinya. Yaitu selanjutnya modul input atau output tidak dapat menginterupsi CPU terkait proses yang sedang dilakukan, sehingga seluruh proses input atau output menjadi tanggung jawab CPU hingga operasi selesai. Yang kedua ada interrupt driven input atau output. Teknik ini memungkinkan proses CPU untuk tidak mengalami waktu tunggu. CPU mengeluarkan perintah input atau output ke modul input atau output, dan pada saat yang sama dapat menjalankan perintah lainnya secara bersamaan. Setelah selesai, modul input atau output menginterupsi CPU untuk melaporkan penyelesaian tugasnya. Yaitu CPU masih mengendalikan pengembalian perintah dari memori dan pelaksanaan perintah tersebut, namun dapat melakukan multitasking dengan beberapa perintah sekaligus. Yaitu yang terakhir ada Direct Memory Access atau DMI. Teknik ini mengatasi kelemahan teknik sebelumnya di mana proses modul input atau output masih melibatkan CPU secara langsung. Dengan mendelegasikan kerja input atau output ke DMI, CPU hanya terlibat pada awal dan akhir proses, memberikan instruksi awal ke DMI dan menerima laporan selesai. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lain tanpa banyak terganggu oleh interupsi, terutama saat menangani transfer data berukuran besar. Nomor ketiga, saat terjadi interupsi perangkat, bagaimana prosesor menentukan perangkat yang mengeluarkan interupsi, yaitu dengan metode penanganan interrupt. Yang pertama ada multiple interrupt planners, yaitu teknik yang paling sederhana adalah menggunakan banyak saluran interupsi multiple interrupt planners antara CPU dan modul input atau output. Namun tidak praktis menggunakan sejumlah besar saluran bus atau pin CPU untuk setiap saluran interupsi modul input atau output. Yang kedua ada software call. Alternatifnya lainnya adalah menggunakan software call. Prosesnya, ketika CPU mendeteksi interupsi, CPU akan menuju ke rutin layanan interupsi yang melakukan polling terhadap semua modul input atau output untuk menentukan yang menyebabkan interupsi. Yang selanjutnya itu ada kerugian dari software fault adalah memerlukan waktu yang lama karena harus mengidentifikasi semua modul untuk mengetahui modul input atau output
yang menyebabkan interupsi. Yang selanjutnya yang ketiga ada DC chain. DC chain ini teknik yang lebih efisien adalah DC chain yang menggunakan hardware. Seluruh modul input atau output terhubung dalam saluran interupsi CPU secara melingkar. Ketika ada permintaan interupsi, CPU akan mengirimkan sinyal acknowledge yang berjalan pada saluran interupsi sampai menemukan modul input atau output yang menyebabkan interupsi. Selanjutnya ada arbitrasi bus. Arbitrasi bus ini, dalam metode ini, setiap modul input atau output harus memperoleh kontrol bus sebelum menggunakan saluran permintaan interupsi. Selanjutnya itu hal ini mengakibatkan hanya satu modul input atau output yang dapat melakukan interupsi pada saat waktu menghindari bentrok sinyal interupsi. Selanjutnya ada langkah-langkah penanganan interrupt, yaitu yang pertama, perangkat input atau output mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. CPU menyelesaikan operasi yang sedang berlangsung lalu merespon interupsi tersebut. Yang kedua itu CPU memeriksa validitas interupsi. Jika valid, CPU mengirimkan sinyal acknowledgement ke perangkat input atau output untuk menghentikan interupsi. Yang ketiga ada CPU menyiapkan pengendalian transfer ke rutin interupsi dengan menyimpan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi. Untuk melanjutkan operasi sebelum menjadi interupsi, seperti status prosesor yang berisi register PSY, program status word, dan lokasi interupsi berikutnya yang akan dieksekusi. Yang keempat yaitu informasi tersebut disimpan dalam stack pengontrol sistem, termasuk penyimpanan PC atau program counter eksekusi sebelum interupsi. Yang kelima, yang terakhir yaitu CPU mempersiapkan PC untuk menangani interupsi. Kemudian CPU memproses interupsi hingga selesai. Setelah pengolahan interupsi selesai, CPU memanggil kembali informasi yang disimpan dalam stack pengontrol untuk melanjutkan operasi sebelum interupsi. Selanjutnya yang nomor terakhir itu nomor 4, bagaimana cara kerja direct memory access atau DMI. Yaitu dalam DMI, dalam melakukan transfer data mandiri membutuhkan pengambil alihan kontrol bus dari CPU. DMI menggunakan bahasa CPU, tidak menggunakannya atau memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik ini umumnya disebut dengan cycle styling karena modul DMI mengambil alih siklus bus. Penghentian sementara penggunaan bus tidak merupakan bentuk interupsi, melainkan hanya penghentian proses sesaat yang mempengaruhi kelembapan eksekusi CPU. Oke, mungkin sekian dari saya.